Halo Oma dan Opa, teman-teman lansia semuanya. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan acara Sapaan Lansia GKI Kebonjati. Apa kabar Oma dan Opa semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat ya. Kalau ada yang kurang baik kesehatannya, pasti kami berdoa semoga lekas sembuh, lekas pulih, dan sehat kembali. Tetap semangat dan gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Nah, Oma dan Opa, seperti biasa di acara Sapaan Lansia kita akan bernyanyi bersama, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Agnes. Yang hari ini akan dilayani oleh Pendeta Agnes sehingga kita boleh mendengarnya dan ada dalam hati kita sehingga kita boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari Oma dan Opa, kita semuanya masuk di dalam acara Sapaan Lansia. Kita akan membukanya di dalam doa. Kita minta pimpinan Tuhan untuk mengawali acara ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih yang kami panggil di dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa kalau pada saat ini kami boleh bertemu dengan Oma dan Opa di dalam acara Sapaan Lansia. Puji Tuhan kalau kami selalu di dalam keadaan sehat, itulah berkat yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami Oma dan Opa. Walaupun acara ini ditayangkan melalui YouTube, tapi kami bersyukur bahwa melalui alat ini kami boleh bertemu satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkatilah akan kehidupan kami sebagai Oma dan Opa, supaya kami boleh sejahtera dan punya hati yang sukacita yang berasal dari Tuhan. Kiranya apa yang akan kami lihat melalui acara Sapaan Lansia ini menjadi berkat bagi kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Selamat pagi Oma dan Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah kejarlah mahkota kehidupan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana kami boleh bersama-sama menikmati Sapaan Lansia. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk tetap memiliki pengharapan iman yang kuat dan bersukacita. Karena kami tahu hidup kami punya tujuan. Ada yang mau kami raih. Terima kasih Tuhan kau memberkati kami Oma dan Opa dimanapun kami berada. Dan biarlah kami senantiasa mau memelihara iman kami di dalam Engkau Tuhan.
tolonglah kami, dan biarlah Tuhan pakai hamba-Mu yang tidak ada artinya ini untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema hari ini sekali lagi adalah kejar mahkota kehidupan. Terambil dari Yakobus pertama ayat yang ke-12 demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikianlah firman Tuhan. Wah, temanya mengejar. Dalam pengertian sebenarnya harus lari untuk mengejar ya. Tapi yang benar aja. Usia bertambah, masa suruh lari ya? Begitu lari kan bisa jatuh, itu berbahaya. Dan usia lanjut katanya juga tidak boleh lari. Nah, makna ini bukan berarti secara hurufiah atau benar-benar kita harus lari begitu ya. Seperti dikejar anjing kita lari gitu, melarikan diri. Tidak demikian. Tetapi lebih tepatnya adalah usaha untuk mencapai hal tersebut. Atau mencapai janji Tuhan tersebut. Hidup sesungguhnya bukan hidup asal hidup saja. Tuhan menginginkan kita untuk punya tujuan hidup. Ada yang mau dicapai, diraih, dan diinginkan terjadi di masa depan. Ya. Dalam iman Kristen ada keyakinan tentang keselamatan. Dan juga ternyata di ayat Alkitab ada yang menceritakan tentang mahkota kehidupan yang tadi kita baca bersama-sama. Apakah semua orang yang menerimanya? Atau hanya orang-orang tertentu yang menerimanya? Ternyata jenis mahkota ini punya syarat tertentu. Apa itu? Yaitu orang yang sudah tahan dalam penderitaan, tahan dalam pencobaan, imannya tahan uji, dia tetap beriman kepada Tuhan. Sebab tidak semua orang Kristen tetap beriman ketika ia menghadapi ujian ataupun pencobaan yang begitu berat. Orang yang tidak tahan uji, tidak kuat menghadapi permasalahan hidup yang berat, menyebabkan orang-orang Kristen jenis ini adalah mengundurkan diri dari kekristenan. Yang awalnya rajin beribadah, berdoa, melayani Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik, tetapi akhirnya mundur karena orang ini kemudian menjadi hatinya pahit, hatinya patah karena merasa kecewa. Kenapa ikut Tuhan tetapi mengalami masalah, ujian, pencobaan yang berat? Mengapa doa saya tidak dikabulkan oleh Tuhan padahal saya sudah melakukan bla 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 begitu ya. Semua disebutkan, segala upaya pengorbanan yang dilakukan untuk Tuhan. Tetapi sekali lagi kenapa doanya tidak dijawab ya oleh Tuhan? Orang itu bertanya, Tuhan kurang apa saya selama ini? Sudah mati-matian berusaha yang terbaik buat Tuhan. Tapi kenapa seolah-olah semua yang saya lakukan itu sia-sia saja? Karena Tuhan tidak menjawab iya atas apa yang saya minta. Dan pencobaan, penderitaan, ujian yang berat itu tetap dialami. Nah, apa yang terjadi ketika orang itu kemudian menjadi pahit hati, patah hati? Dia mundur dari kekristenan, bahkan kemudian murtad. Tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah tidak Kristen-Kristenan lagi lah, percuma jadi orang Kristen. Kok orang Kristen ngalami seperti ini? Percuma melayani Tuhan. Percuma ikut Tuhan. Saya mau sampaikan, jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena kita akan kehilangan keselamatan yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita menjadi patah hati, pahit hati, kemudian kita katakan saya tidak mau ikut Tuhan lagi. Saat itu sekali lagi keselamatan kita akan hilang, akan lenyap. Ketika keselamatan kita tidak kita peroleh kembali, Tuhan tidak memberikan keselamatan itu karena kita berkata tidak Kristen-Kristenan, tidak ikut Tuhan. Maka yang terjadi saat itu kita ada di dalam kuasa hukum kutuk dosa. Hukuman kekal menanti kita. Nah, siapakah orang yang mengalami pencobaan, ujiannya begitu berat tetapi tetap setia? Ya, contohnya adalah Paulus. Paulus
jelas-jelas ia mengalami begitu banyak pencobaan, tekanan, pengalaman hidup yang luar biasa pahit. Tetapi yang terjadi, dia tetap setia sampai mati. Paulus menerima mahkota kehidupan. Apa yang ia alami? Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 28 mengatakan demikian. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak-pihak saudara-saudara yang palsu. Aku banyak berjeri lelah, bekerja keras, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Begitu panjang deretan pergumulan kehidupan Paulus. Penderitaan yang harus ia jalani. Tetapi Paulus dengan setia dan tekun dia menjalani semua itu. Dia pikul salib mengikut Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah saat ini kita juga menderita? Mari kita renungkan, apakah penderitaan yang kita alami saat ini sepadan dengan penderitaan yang Paulus alami? Saya yakin dan percaya tidak. Penderitaan Paulus jauh-jauh lebih berat daripada yang kita alami. Oleh karena itu, mari kita mengevaluasi, memikirkan ulang penderitaan yang kita alami. Apakah penderitaan itu akibat kita berdosa? Kalau karena kesalahan kita, karena dosa kita, mari kita bertobat. Dan yang kedua adalah, mari kita pikul salib kita dengan setia. Ujian pencobaan kehidupan yang harus kita jalani dengan pertolongan Tuhan. Kita bertekun dan mari kita pikul salib yang harus kita pikul. Dan percayalah, ketika kita dengan setia mengikut Tuhan, apapun yang terjadi, maka mahkota kehidupan itu juga yang Tuhan janjikan akan diberikan kepada kita ketika kita menghadapi persoalan hidup yang berat. Kita lolos ujian, kita lolos pencobaan, kita lolos untuk menjadi murid Tuhan yang setia. Kita beriman sampai dengan helaan nafas yang terakhir. Saya membayangkan Bapak Ibu, di surga sedang dibuat sesuatu hal yang indah. Rumah kita sedang akan dibangun di sana. Kita tidak tahu kapan selesainya. Mahkota bagi kita pun sedang dibuat di sana. Kita tidak tahu kapan itu selesai. Selesai atau tidaknya tergantung apa yang kita lakukan di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa. Mari kita mengikuti apa kehendak Tuhan. Bagi Oma dan Opa, kita bisa melayani Tuhan dengan segala kapasitas kita. Kita bisa mendoakan orang yang sakit. Kita bisa menghibur orang-orang yang sedih. Kita bisa memberikan penguatan kepada orang-orang yang berduka. Ada hal-hal yang kita bisa lakukan. Dan Tuhan masih punya tugas untuk Oma dan Opa lakukan di dalam dunia ini. Dan percayalah, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi Oma dan Opa ketika kita dengan setia ikut Tuhan menjalani proses di dunia ini dengan tekun. Dan sekali lagi kita beriman sampai dengan hembusan nafas kita yang terakhir. Tuhan memberkati kita. Amin.
kepengurusan lansia ini, kita bukan melayani pekerjaan Tuhannya saja, tapi melayani Tuhan. Sebelum menutup acara ini, kita akan mengucapkan selamat kepada beberapa teman-teman lansia yang berulang tahun. Ada 7 yang berulang tahun. 1. Ibu Susanti tanggal 26 Maret, Ibu Milawati tanggal 27 Maret, Ibu Hetiana juga tanggal 27 Maret, Ibu Hansanti tanggal 29 Maret, Ibu Setiawati juga tanggal 29 Maret, Ibu Yeni Karuh tanggal 2 April, Ibu Nelly Ibrahim tanggal 6 April. Ibu-ibu, selamat ulang tahun, sehat dan sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa Surgawi, terima kasih untuk acara sapaan lansia hari ini yang boleh membawa sukacita dan menguatkan iman percaya kami semua. Kami berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun, kiranya Tuhan beri kesehatan, kekuatan, berkat, dan sukacita sepanjang perjalanan hidupnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.